Apa ini? Oh, sihir. Coba kita lihat captionnya. Ini banyak banget yang ngirim video Mbak Lulu ini di DM kami ya. Dan admin kami melacak beliau terduga kena sihir atau santet. Nah, ini coba kita mau lihat tanda-tandanya yang ada di caption. Pertama, muntah darah berkali-kali. Dicek nggak ada sakit apapun. Kecelakaan mobil sampai hancur. Malam sebelumnya mobil nyala sendiri. Badan banyak memar, nggak sakit, tapi udah berbulan-bulan bolak-balik masuk rumah sakit. Ya Allah. Banyak kejanggalan aneh di rumah, mulai dari ledakan, suara-suara, barang pindah dan jatuh, bayang-bayangan aneh. Oh, ini tadi yang di video itu ya, kayak bayangan apa ya, monster. Kayak apa kalau orang kita bilangnya gendruwo kali ya. Apapun itu, wallahu a'lam bishawab. Jelas ifrit itu. Banyak kaca tiba-tiba pecah. Nah, ini menarik ini. Kaca tiba-tiba pecah, keramik pecah, plafon bolong, plafon roboh, furnitur rusak hanya dalam waktu hitungan minggu secara bersamaan. Subhanallah. Pernah ada bau busuk atau wangi melati yang nggak ada sumbernya. Nah, ini banyak banget binatang keluar dari sela-sela rumah, kelabang, ya seperti kelabang, cicak, semut yang nggak pernah berhenti bulan-bulan terakhir ini. Tanaman banyak yang mati, terutama daun, bidara, dan kaktus. Subhanallah, ini persis banget dengan yang ada di literatur kami. Salah satunya ada di dalam kitabnya Syekh Abdul Barra Usamah bin Yasin Al-Ma'ani hafizahullah ta'ala. Saya pernah membaca beliau itu mengatakan begini di dalam kitabnya itu, bahwa suatu tempat yang ada energi sihir pada tempat tersebut, maka tanam-tanaman yang tumbuh di situ tuh akan kering, layu dalam jangka waktu yang sangat cepat. Kemudian ada dugaan ain atau hasad dari ciri-ciri ini. Karena dalam kitabnya Fadilatul Syekh Wahid Abdus Salam Bali, rumah beliau juga pernah kena ain dari orang lain. Padahal beliau ulama ahli ruqyah juga pernah kena rumahnya. Hingga di temboknya itu dipenuhi dengan belatung-belatung. Kemudian beliau ruqyah, alhamdulillah selesai. Dan saya juga pernah konsultasi dengan syekh saya tentang suatu rumah yang tiba-tiba keluar api sendiri. Barang-barang terlempar sendiri, pecah sendiri. Saya kira tadinya itu sihir, namun beliau mengatakan itu lebih mengarah kepada ain atau hasad. Ain itu gangguan mata jahat dari orang lain yang memang kagum, memuji, tanpa mengucapkan Masya Allah, dan tanpa mengucapkan doa keberkahan. Itu bisa menjadi sebuah kecelakaan atas izin Allah pada apa-apa yang dia pandang, apa-apa yang dia puji, dan dia ekspresikan melalui lisan ataupun perbuatannya. Dan benar kata Nabi SAW, al-ainu haqqun walau kana syai'un sabaqal qadar la sabaqatul ain. Ain itu nyata, benar adanya. Kalau ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, maka ain yang bisa mendahuluinya. Takdir, hukum Allah di alam raya ini ada hukum kausalitas, ada sebab, ada akibat. Namun Allah mengizinkan adanya gangguan-gangguan ain, sehingga barang yang harusnya pecah itu pasti ada sebabnya, tiba-tiba pecah sendiri, walaupun tidak ada sebab yang mendahuluinya. Api yang seharusnya dia bisa menyala ketika ada pemantiknya, ketika ada zat-zat yang bisa memunculkannya. Atas izin Allah ketika ain ini muncul, nyasar ke suatu tempat, ke suatu benda atau ke suatu rumah, tiba-tiba api itu muncul di mana-mana. Termasuk juga kendaraan. Zaman sekarang kendaraan manusia itu bukan menggunakan onta, bukan menggunakan kuda lagi, tapi menggunakan mobil, motor, dan lain sebagainya. Nah, zaman dulu, onta-onta yang terlihat gagah, terlihat megah, ketika dipandang oleh orang yang punya hasad, ainnya melesat, maka onta itu bisa langsung menggelepar dan mati. Ini bisa teman-teman simak di Zadul Ma'adnya Ibnul Qayyim maupun di dalam kitab At-Tibbu An-Nabawiyyu, di mana ada sebuah kisah dari Abdullah As-Saji. Beliau punya onta yang banyak sekali, ada orang yang memang benar-benar hasad, dipandang ontanya itu, sampai ontanya yang banyak itu semua menggelepar, hampir mati, sekarat ontanya. Abdullah As-Saji tahu ini pasti ain dari orang. Kemudian beliau membaca suatu doa. Doanya ini, Bismillahi habasun habis, wa hajarun yabis, wa shihabun qabis, radattu aynal aini alaih, farji'il basara hal tara min futur, summa rji'il basara karrataini yang qaliba ilaikal basaru khasi'aw wa huwa hasir. Dibaca kemudian dalam kitabnya Ibnul Qayyim ini dikatakan, mata yang melemparkan ain itu seperti tercongkel hingga hampir lepas. Nah, kata Nabi SAW, al-ainu tudkhilur rajulal qabra wa tudkhilul jamalal qidra. Ain ini bisa memasukkan seseorang masuk ke dalam kuburnya dan memasukkan onta
ke dalam kuali. Maksudnya apa? Ya ini membuat celaka orangnya dan membuat celaka kendaraannya. Karena zaman dulu kendaraan itu ya pakainya onta. Zaman sekarang mobil, motor, dan lain sebagainya. Itu bisa atas izin Allah tiba-tiba rusak, tiba-tiba kecelakaan tanpa, ya udah hati-hati tiba-tiba orang yang bikin delenger gitu ya. Kemudian nabrak. Ada aja kayak musibah datang itu nggak disangka-sangka. Dan beruntun. Kalau ain ini lebih membahayakan daripada santet. Santet itu butuh waktu, butuh langkah demi langkah. Harus ada yang namanya ritual, harus ada yang namanya tumbal, harus ada yang namanya waktu-waktu tertentu yang memang sudah disyaratkan oleh para setan supaya sihir itu manjur. Tapi kalau ain nggak perlu yang namanya ritual, nggak perlu yang namanya tumbal, nggak perlu yang namanya waktu-waktu tertentu. Ketika orang itu memang benar-benar memiliki iri dengki, dia memiliki kekaguman yang kemudian dia ekspresikan tanpa mengucapkan Masya Allah, tanpa mengucapkan doa keberkahan, maka itu bisa langsung melesat dengan sedemikian kerasnya. Sampai, subhanallah tadi, sampai muntah darah ya. Ya, semoga Teh Lulu diberikan kesembuhan yang sempurna oleh Allah, umur yang panjang, dan juga semua gangguan-gangguannya hilang. Nah, terkait penyakit-penyakit yang dialami oleh Teh Lulu ini persis salah satu ciri dari ain. Kalau saya malah cenderungnya ini ain ya. Kenapa? Dari semua yang ciri-ciri yang tadi disebutkan ya, itu adalah tanda-tanda orang yang kena hasad atau kena ain. Di antaranya seperti doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma adhib anhu harral aini wa bardaha wa wasabaha. Ya Allah, hilangkan darinya harral ain, panasnya ain. Panasnya energi dari ain, dinginnya energi dari ain, dan al-wasab. Wasab artinya penyakit yang terus-menerus muncul, sudah diperiksakan ke tabib, ke dokter ya, tapi tidak ada diagnosa yang jelas. Kemudian penyakitnya kambuh-kambuhan terus walaupun sudah minum obat dari sana sini, minum herbal, tapi tetap aja seperti itu. Maka ini yang disebut dengan al-wasab. Jadi penyakit yang nggak jelas asal-usulnya dan terus-menerus ada. Coba nanti bisa dibacakan oleh suaminya kepada istrinya, Allahumma adhib, ya kalau ini kan perempuan, Allahumma adhib anha harral aini wa bardaha wa wasabaha. Kalau untuk laki-laki, Allahumma adhib anhu harral aini wa bardaha wa wasabaha. Kemudian baca doa Bismillahi arqiq min kulli syai'in yu'dik min syarri kulli nafsin aw aini hasidin Allahu yashfik bismillahi arqiq. Diulang-ulang terus doa ini. Dan jangan lupa baca muawwidhatain, Al-Falaq dan surat An-Nas. Semoga membantu dan semoga lekas sembuh. Amin Allahumma amin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.